Kasus dugaan suap soal reklamasi Teluk Jakarta masih saja jadi buah bibir nih. Gimana enggak? Pemeran utamanya, Pak Basuki Cahayapurnama alias Ahok masih terus diperiksa. Indonesia harus tahu, baru-baru ini nih ada lagi masalahnya. Konon, orang nomor wahid di DKI Jakarta itu menerima dana sebesar 6 miliar rupiah untuk Pemprov DKI sebagai barteran untuk bangun pulau-pulau di Teluk Jakarta. Mantap, cing. Temuan KPK ini sepertinya akan menjadi peluru panas untuk menyerang Ahok. Wih, hati-hatilah. Meski masih diselidiki, dasar hukumnya apa dari barter tersebut? Jempol deh buat KPK. Terus, nasib warga yang digusur gimana ya? Terutama yang di pesisir pantai tuh, yang mata pencariannya sebagai nelayan. Sementara mereka dipindah ke rusun yang disediakan Pemprov DKI yang ternyata jaraknya cukup jauh tuh dari lokasi mereka mengais rezeki. Masa iya mereka harus bawa jaring dan segala peralatan nelayan ke laut naik angkot yang lumayan jauh lokasinya? Ya kalau mau pindahin warga, carilah yang deket Pak. Jangan jauh-jauh dari tempat sebelumnya. Atau tempat yang sebelumnya mau dibuat pulau baru ya Pak. Yuklah, kita berantas korupsi sampai ke akarnya. Agar Indonesia jadi negara yang semakin maju. Tapi ingat, jangan yang salah jadi benar. Dan yang benar jadi salah ya Pak. Reklamasi benar untuk warga Jakarta. Benar untuk masa depan Indonesia kan? Bukan cuma untuk bisnis kan Pak ya? Pak Irman, apakah dibenarkan tindakan Gubernur Ahok tanpa adanya landasan hukum tetapi sudah meminta agar pengembang memenuhi segala macam hal yang diminta oleh Pemda DKI Jakarta? Ya, kontennya dulu saya pinggirkan dulu ya meminta itu. Tetapi pemerintahan ini harus berjalan terus ya. Pemerintahan ini harus berjalan terus. Nah, biasa dalam perjalanan pemerintahan memang ada kemungkinan kedua, kekosongan hukum atau ketidakpastian hukum di situ. Sementara tindakan pemerintahan itu segera diperlukan. Pada kondisi-kondisi seperti ini, maka sejak zaman dulu, sejak zaman pemerintahan itu ada namanya memang kewenangan yang inherent power bagi siapapun pejabat pemerintahan untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan demi kemanfaatan yang dia pikirkan dalam menjalankan pemerintahan. Ini yang disebut oleh Pak Yayat tadi itu diskresi itu. Nah, diskresi ini memang berpotensi menimbulkan perdebatan hukum ya. Perdebatan hukumnya adalah ini tidak punya dasar karena memang terjadi ketidakpastian hukum dan kekosongan hukum. Sesuatu yang tidak punya dasar tidak otomatis melanggar hukum. Tidak otomatis melanggar hukum. Selama diskresi itu bisa dijelaskan dasar rasionalitasnya, peruntukannya apa di situ. Kalau dalam hal ini Anda melihat adanya urgensi dan rasionalitas, Kak? No, saya belum masuk pada itunya. Itu terlalu teknis bagi saya ya. Saya belum tahu. Tapi pemerintah itu bisa saja dia mengeluarkan diskresi yang dia anggap perlu untuk dia laksanakan tindakan pemerintahan itu, karena kalau tidak ini tidak berjalan fungsi-fungsi pemerintahan ini di situ. Kira-kira begitu. Dan sekali lagi diskresi ini tidak otomatis melanggar hukum, tetapi memang agak-agak dekat ke jurang pelanggaran hukum di situ, tapi tidak otomatis gitu. Baik, Pak Mansur, kalau kita berbicara Luar Batang yang merupakan salah satu daerah yang rencananya akan digusur Pemprov DKI Jakarta, kondisi terakhir sana seperti apa Pak? Apakah malam masyarakat sana masih ronda untuk berjaga-jaga? Masih. Jadi Luar Batang sampai hari ini masih siaga 1, menjaga keutuhan kampung, karena buat kami ini justru adalah babak yang paling menyeramkan ya, babak berikutnya ya. Karena kami dari awal itu sebelum bicara Luar Batang, di saat kejadian di Taman Burung, kami sudah memantau bahwa ada uang yang mengalir untuk yang namanya 3 pilar, ada uang yang mengalir untuk korban-korban gusuran dan sebagainya, dan saya sudah punya data pada waktu itu dari teman, dan kami melihat ini semuanya kaitannya dengan rencana pulau reklamasi dan juga gugusan apartemen yang ada di belakang masjid. Nah, sejak itu kami udah siaga 1 sebetulnya dalam hal yang lain ya. Nah, begitu maju ke babak yang namanya penggusuran Kalijodo, input kami udah dapat. Kalau bukan kampung A adalah kampung Luar Batang, dan kami bersyukur Luar Batang didahulukan karena
Kalau kampung lain didahulukan, kampung tersebut sudah hancur gitu loh. Dalam artian bukan akuarium ya. Sudah ada pertemuan lanjutan dengan Pemprov DKI Jakarta? Sebetulnya sudah ada. Makanya sampai hari ini kami selalu bilang, kalau kita bicara tadi abang bilang barter segala macam, aktor yang paling kuat di mata kami di utara adalah Pak Heriadi. Karena selama ini yang namanya penggusuran, beliau selalu ada. Bahkan beliau yang mengatur yang namanya di saat apel siaga TNI, Polri, dan Satpol PP. Itu orang yang paling kelihatan, dan setahu kami beliau adalah orang yang selalu memberi pembiayaan untuk pelaksanaan pembongkaran di utara, khususnya di daerah penjaringan ya. Baik. Jadi ini yang harus sebetulnya diperhatikan juga kalau untuk bicara hal itu. Baik, balik keluar Batang Pak, kami tetap siaga 1 sampai kapanpun. Baik, kita akan menyapa dulu reporter kami yang saat ini atau malam ini berada di kawasan Luar Batang, Jakarta Utara. Ada Prima Alvernia. Prima, kondisi terakhir sana seperti apa malam ini? 20 second, 10 second. Ya, pemirsa, saat ini saya berada di dalam salah satu tenda pengungsian para korban penggusuran di kampung akuarium Pasar Ikan. Dan seperti yang Anda lihat, kondisi di dalam tenda ini, mereka tidur di bawah reruntuhan hanya beralaskan tikar dan juga beberapa seperti alat-alat lainnya, semua lengkap ada di sini. Dan satu tenda ini diisi oleh kurang lebih 20 orang pemirsa. Dan di sini ada sekitar 5 sampai 7 tenda pengungsian. Saat ini saya sudah bersama dengan 2 orang warga yang tinggal di dalam tenda ini, yaitu Ibu Komariah dan juga bersama Bapak Catur. Pak Catur, kenapa sih Pak tetap tinggal di dalam tenda padahal kondisinya sangat memprihatinkan seperti ini Pak? Ini semua saya lakukan karena rusun yang telah disediakan oleh pemerintah itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Terutama masyarakat di sini pada umumnya adalah nelayan. Jadi seandainya mereka menempatkan tempat itu, mereka jauh untuk mencari kerja, mencari uang. Karena pada umumnya masyarakat di sini adalah nelayan. Nelayan dan ya semua nelayan, banyak rata-rata nelayan di sini. Jadi susah untuk mencari uang itu aja. Lalu di sini juga Ibu Komariah sempat tinggal di rusun ya Bu ya, tapi akhirnya pindah lagi ke sini. Kenapa Bu alasannya Bu? Alasannya kami jauh ya. Untuk kerja, biasanya kami di sini dagang, ada kontrakan, sekarang habis semua. Jadi kami bingung di sana harus kerja apa gitu. Kalau untuk makan tidur sih enak di sana. Tapi kan kami harus punya uang, harus ngebiayain anak. Kami bingung sekali itu. Lalu di sini kan tapi sudah terlanjur dirubuhkan bangunannya. Apa harapan Bapak dan Ibu? Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Apakah ganti rugi atau seperti apa? Kami semua mengharapkan ganti rugi yang diberikan oleh pemerintah karena kita ini udah tinggal lama. Jadi menurut Undang-Undang Agraria pun janji dari Bapak Jokowi pada waktu itu dia bilang dalam kontrak politiknya di atas 20 tahun ini akan diusahakan menjadi hak milik. Jadi gitu. Jadi sekarang juga masyarakat ini agak ketakutan karena tanggal 15, antara tanggal 15 sampai tanggal 20 ini mereka ingin mengusahakan meratakan ini semua lagi. Jadi itu yang saya ragukan. Semua masyarakat saya rasa meragukan itu. Dan saya sangat berterima kasih atas simpatik yang diberikan dari ke semua elemen masyarakat dan kaum cendekiawan, kemudian seperti dari UI dan kemudian dari Universitas Bung Karno, kaum akademisi yang begitu peduli dengan kami. Mudah-mudahan pemerintah mendengar apa keluhan kami. Jadi kalau harapan saya tidak banyak, kemungkinan harapan ini mewakili dari warga masyarakat semuanya. Jadi pada umumnya masyarakat di sini tidak mengakui tanah ini tanah dia, tapi yang mengharapkannya adalah ganti rugi, malah bila perlu ganti untung.
Jangan malah diintimidasi seperti adanya perjanjian tanggal 15 sampai 20 seperti menakut-nakuti warga masyarakat di sini. Baik, terima kasih Pak Catur dan Ibu Komariah. Ya, seperti itulah apa yang dirasakan oleh warga yang tinggal di tempat pengungsian tenda-tenda ini, pemirsa. Dan memang juga informasinya sempat ada tenda yang rubuh pasca diterjang angin yang besar saat hujan lebat. Kembali ke Anda, Aryo. Baik, terima kasih Prima Alvernia yang melaporkan dari Kampung Akuarium yang sudah digusur terlebih dahulu. Kampung Akuarium merupakan salah satu wilayah yang berdekatan dengan kawasan Luar Batang di Jakarta Utara. Kang Yayat, kalau kita bicara soal Luar Batang yang kabarnya akan digusur, bagaimana menjelaskan Luar Batang ini ketika akan digusur tidak ada motif di baliknya? Karena posisi Luar Batang ini sangat strategis karena berhadapan langsung dengan pulau-pulau reklamasi yang sedang dibangun saat ini. Iya, yang pertama setiap perencanaan pembangunan itu harusnya akan dibuka site plan-nya atau desainnya. Jadi before after-nya itu terbuka. Jadi ketika masyarakat diinformasikan bahwa ada penataan, sebetulnya ada beberapa model penataan yang bisa lakukan. Memang kalau kawasan itu kawasan legal, secara hukum ada tanahnya, ada surat-suratnya, jelas kepemilikannya, itu kan tidak harus direlokasi. Bisa dengan rehabilitasi, revitalisasi, atau perbaikan. Tetapi kalau ilegal, sebetulnya bisa menjadi legal kalau misalnya itu diakui hak-hak pemilikan masyarakatnya oleh negara. Negara bisa memberikan. Karena kan kita bandingkan dengan pulau reklamasi itu pun adalah HPL-nya di atas HPL negara. Itu sebetulnya tanah negara juga, tetapi yang diberikan kepada pengembang. Artinya ada unsur yang ke arah private-nya. Publiknya kurang. Mengapa misalnya kalau di pulau reklamasi diberikan ruang seluas-luasnya bagi pengembang untuk mengelolanya sebagai HPL dari negara, langsung membuat HGB dan bisa menjual. Ini persoalan dalam konteks ini adalah persoalan keadilan. Keadilan dalam pembagian tanah air itulah kira-kira. Nah, tapi kalau misalnya negara punya niat baik dalam konteks memberikan aset itu dihibahkan lah misalnya. Artinya masyarakat bisa membentuk yayasan, organisasi untuk mengelola aset itu. Dan itu memang diperbolehkan untuk diberikan. Artinya negara memberikan kesempatan. Misalnya nanti sewa dan sebagainya itu bisa diatur. Kalau kita bicara tadi soal lokasi strategis Kampung Luar Batang dengan yang berhadapan langsung dengan pulau-pulau reklamasi. Ini begini, kita sampai sekarang ini belum melihat dalam konteks yang jelas beban infrastruktur ketika 17 pulau itu akan dibangun. Kalau misalnya 17 pulau ini dibangun, beban pergerakannya kemana? Lewat mana? Lalu lintasnya lewat mana? Lewat mana? Sekarang kita akui kalau semuanya itu lewat di jalan tol Sudiatmo yang sekarang, jalan lingkar, ingat sebentar lagi akan ada bandara Soekarno-Hatta 3. Itu setahun 25 juta penumpang. Artinya beban level of service jalan akan padat. Jadi kalau ditambah dengan 17 pulau ini yang semuanya mengakses melalui darat, saya bayangkan betapa crowdednya itu jalan. Maka mungkin bagi pemilik pun pasti mempertimbangkan selain melalui darat, melalui mana lagi. Dan yang paling gampang adalah menggusur Luar Batang. Ya, karena posisi kira-kira seperti itu. dermaga mana yang bisa dimanfaatkan sebagai zona kawasan publik. Artinya ini kan ruang terbuka publik ada. Kalau misalnya kawasan wisata itu bisa dikembangkan sebagai zona pelabuhan publik, artinya bisa diakses. Dan lokasi itu kan berada di Jalan Pasar Ikan. Pasar Ikan itu artinya terbuka untuk publik. Kalau menggunakan pelabuhan yang ada di misalnya di Ancol, mungkin itu sangat private, harus bayar. Nah, disinilah kalau memang tujuannya untuk memberikan fasilitas pelayanan bagi warga yang tinggal di reklamasi, artinya warga di reklamasi mendapat untung, warga yang tinggal di situ pun harus sama-sama dapat untung. Tapi dalam kondisi ini teman-teman Pak Mansur tidak mendapat untung karena harus digusur seperti itu kan? Sangat dirugikan, Bang. Sangat Jadi, dirugikan. itulah menjadi persoalan yang kita ini adalah konteks keadilan dalam konteks pemanfaatan ruangnya itu. Jadi sekarang kalau dikatakan sudah pindah ke rumah susun, benar, pindah rumah. Tapi seharusnya secara ekonomi, harusnya ketika orang pindah itu harusnya lebih baik. Punya rumah, walaupun ini tanah negara, rumahnya adalah rumah sendiri. Kalau pindah, rumah sewa. Kalau di sini ada pekerjaan, apakah pindah ada pekerjaan atau tidak? Kalau di sini pendapatannya 1 juta, sesudah pindah punya pendapatan atau tidak? Jadi kita itu tidak sekedar memindahkan, tapi harus ada pendetailan. Jadi kebijakan itu harusnya memberikan ruang kesejahteraan yang lebih baik.
bukan sekedar memindahkan kemudian membiarkan. Nah, disinilah kekurangan kebijakan relokasi ini belum didukung dengan namanya 3 konsep. Ini bina lingkungan, oke lah, kita apresiasi. Tapi bina ekonomi terkait dengan pemberdayaan ekonomi itu yang belum. Dan bina sosialnya dalam konteks membangun kehidupan baru yang lebih baik. Karena kita harus belajar dari kasus, sedikit saya lagi ya, dari kasus Kalijodo. Ketika dipindahkan Kalijodo ke rumah susun di Pulau Gebang, yang terjadi sekarang di sekeliling Pulau Gebang muncul warung remang-remang dan kafe-kafe baru. Artinya memindahkan masalah dari satu tempat lain. Jadi maksud saya ini supaya tidak membuat masyarakat mati pada ketika kebijakan itu diberlakukan. Baik, kita juga akan bahas soal masalah revitalisasi dan pemirsa tetaplah bersama kami di Talk to iNews.